Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul muhtaramin, para jamaah sekalian ingkang kula muliaken, mugi-mugi kula jenengan sedaya, wah belum didoakan udah amin Pak. Sehat walafiat, amin. Untuk menambah keberkahan dari majlis, mari sama-sama kita membaca niatul ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmi sayyidil salihin amin. Faidatun qala sayyidina al-imam Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'allahu bih. Yabaghi liman arada an yantafi'a bil ilmi huwa fi nafsihi faqat min ghairi nadharin ila kauni hadha yanfa'u ghayrahu aw la yanfa'u. Ayyunsara min al-ilmi ma huwa awqa'u atharan fi qalbihi wa aktharu tarkiyatan lahu wa yuqayyidahu bil kitabi wat takriri aw nahwi dhalik mimma yaziduhu rusukhan. Fa inna dhalika anfa' lahu min kathirin min al-ulum allati la yajidu biha ma dhukira min at-ta'sir wat tarqiq wal khushu'. Wa hakadha yakunu fi jami'il a'mal wal ahwal wal aqwal wa ghairi dhalik. Yataharra ma huwa al-la'iq bihi wa in kana la yaliq wa la yunasibu ghayrahu. Hadha fi man arada an yantafi'a huwa fi nafsihi faqat. Wa amma man arada an yanfa'a ghayrahu bil ilmi min ibadillahi fa yanbaghi an yakuna katabibi alladhi yanzuru fi ad-da'i wa sababihi wa maddatihi wa yu'ti al-marid ad-dawa' alladhi yasluhu li-da'ihi. وربما جاءه من كانت به العلة نفسها ويعطيه دواء آخر غير الذي أعطاه الأول لمعرفته أن السبب الموجب لعلته غير السبب الموجب لعلة الآخر. وهكذا العلوم يعطي كلا ما يصلح له منها ولا يقدر للناس ما يصلح له بمقياسه. ويكون هذا أيضا في حق من يريد التصنيف ونحوه. انتهى. نقله سيد الإمام محمد بن زين بن سميث في قرة العين وجلال الغيب. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang sudah kita mulai dari pembahasan ini tentang bekal ya, bekal seorang yang menuntut ilmu, begitu juga seorang guru yang akan mengajarkan ilmu. Nah, intinya di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang merupakan murid dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang sudah kita ketahui bersama, murid setia 40 tahun membersamai Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau punya kitab syarah dari Ainiyah. Syarah Al-Ainiyah ini, Ainiyah itu adalah
bait-bait syair yang disampaikan oleh gurunya Habib Abdullah bin Haddad disyarah atau dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau berkata di sini, bagi kita yang ngaji, bagi kita yang ngaji itu kita harus lihat dulu tujuan kita ngaji ini apa. Apakah kita ngaji untuk diri kita atau kita ngaji untuk orang lain? Maksudnya apa? Ngaji untuk diri kita itu kita belajar atau ngaji yang kita butuhkan. Itu kalau ngaji buat diri sendiri. Misalnya apa? Misalnya kalau kita mau ngaji itu kira-kira yang manfaat untuk diri kita apa? Yang membawa pengaruh yang signifikan untuk diri kita itu apa? Ilmu apa kira-kira atau tempat pengajian apa kira-kira yang apabila kita hadir kita makin khusyuk lagi dalam ibadah. Kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi tahu dari apa-apa yang tidak kita ketahui dari ilmu agama. Apalagi itu adalah hal-hal yang sifatnya fardu, sifatnya wajib. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia ngaji untuk dirinya. Kalau dia ngaji untuk dirinya, jangan pikirkan yang lain. Artinya, jangan ngaji terus cari pengajian yang dia tidak butuh tentang pengajian itu. Ini kalau dia tujuannya untuk ngaji diri sendiri, maka hadirilah pengajian yang sesuai seperti itu. Jadi misalnya gini ya, inilah contohnya saja. Misalnya kalau kita ini mungkin sudah berumur atau mungkin kesibukan sudah banyak, kemungkinan untuk ngajar itu sudah sedikit, maka carilah ilmu yang hanya kita butuhkan saja. Tapi kalau misalnya kita punya kemungkinan untuk ngajar, maka cari ilmu yang lebih dari kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh orang lain. Maksudnya itu. Untuk itu dikatakan di sini min ghairi nadharin ila kauni hadza yanfa'u ghairahu aw la yanfa'u. Tanpa memandang apakah ilmu ini manfaat untuk orang atau tidak. Pokoknya yang kita lihat manfaat untuk diri kita, itu yang kita pelajari. Manfaat untuk orang ataupun tidak manfaat itu bukan urusan kita. Karena apa? Tujuan kita ngaji untuk diri kita. Itu kalau misalnya kita ngaji untuk kita. Untuk kita ngambil manfaat dari ilmu. Supaya ibadah kita makin mantap. Supaya akidah kita makin kokoh, supaya kita itu makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti ngajinya harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya ngajinya untuk orang lain, fayambagilah ayyakuna katabib, maka seharusnya dia menjadi seperti dokter. Maksudnya apa? Menjadi kayak dokter itu berarti dia harus mempelajari ilmu lebih luas lagi. Dia harus tahu penyakit, sebab penyakit, cara mengobati penyakit. Nah, itu dokter. Nah, orang yang belajar bukan hanya untuk dirinya, belajar untuk orang lain, maka dia juga harus memperluas pengetahuannya. Untuk itu, orang kalau mau ngaji lebih supaya bisa ngasih manfaat sama orang lain, dia harus mondok. Bukan hanya sekedar hadir pengajian, tapi cari guru yang dengan guru itu dia selalu bersama. Kalau ya kita konteks sekarang ya pondok. Seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu, maka dia akan jadi seperti dokter. Dokter itu mengobati orang-orang sakit. Dan mengobati orang-orang sakit itu kan tidak semuanya sama. Penyakit beda-beda. Sebab penyakit beda-beda, jadi harus didiagnosa terlebih dahulu. Begitu juga dengan orang yang belajar untuk orang lain, atau dia menjadi orang alim, menjadi rujukan umat, maka dia harus luas ilmunya. Bukan hanya satu ilmu yang dia kuasai, tapi banyak ilmu, kemudian luas. Bukan cuma ketahui, sekedar mengetahui, tapi harus luas, harus dalam. Seperti itu. Jadi kita ambil contoh saja.
dalam mengeluarkan satu fatwa itu bukan hanya satu ilmu yang dipakai, bukan cuma fikih, tapi ada usul fikihnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu Qur'annya, ada mustalahul hadisnya, ada usul fikihnya, ada mantiknya, ada maqasidnya, banyak ilmu yang harus dikuasai untuk melahirkan satu fatwa. Jadi seperti itu. Dan jawaban ataupun keluhan umat satu dengan yang lain berbeda-beda. Jangan satu obat kita kasih buat semua pasien, nggak mungkin kan? Kan beda-beda, penyakitnya beda. Jadi harus sesuai juga. Nah, ini dituntut bagi orang yang ingin memberikan manfaat ilmu kepada orang lain, atau singkatnya apabila dia ingin menjadi orang alim, dia ingin menjadi pembimbing umat, maka dia harus menguasai banyak ilmu. Dan ini untuk lebih mudah lagi kita bisa lihat contohnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu subhanallah, satu pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa sahabat, tapi jawabannya beda-beda. Satu sahabat nanya, amal yang paling afdol apa? Jawabannya ini. Yang lainnya tanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Ketiga tanya lagi pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Karena apa? Karena ini yang cocok untuk dirinya. Nah, begitu juga untuk orang alim, ya, orang yang ingin memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Nah, intinya itu. Nah, di sini ada perkataan beliau, yu'ti kullan ma yasluhu lahu. Nah, memberikan sesuai apa yang cocok untuk orang yang membutuhkan. Wala yuqaddiru linnasi ma yasluhu bimiqyasihi. Dan tidak mengukur seseorang itu dengan ukurannya. Ya, kebanyakan kayak gitu. Ini orang awam yang tidak pernah mempelajari ilmu agama. Ketika bertanya kepada seorang alim, orang alim ini menjawab dengan jawaban yang tinggi, akhirnya nggak nyampe. Dianggap ini juga orang alim, padahal tidak, masih awam. Maka harus menyesuaikan seperti itu. Mungkin saja dijelaskan dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dengan contoh-contoh, ternyata tidak nyampe. Akhirnya apa? Tujuan untuk menjelaskan tidak tersampaikan. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, haditsun nasa bima yafhamun atau bima ya'lamun. Berceritalah kepada orang-orang atau jelaskanlah kepada orang-orang perkara agama ini sesuai dengan apa yang mereka tahu, atau ala qadri uqulihim. Haditsun nasa bima ya'lamun au ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar ini pemikiran ataupun nalar mereka. Ya, seperti itu. Insyaallah jelas ini ya. Jelas insyaallah. Betul, lanjut. Faidatun qala sayyidina Syekh al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insan an yatabahhara fi fannin min al-ulum hatta yunsaba ilayhi wa yu'rafa bihi. Qala sayyidina Ali karramallahu wajhah, man akthara min shay'in urifa bihi wa yatatarrafa fil baqiyati fi kulli fannin wa ya'khudha mujami'aha wa jumlataha hatta idza su'ila an shay'in fa idza huwa ma'ahu fihi ma'rifatun wa la yakun jahilan. ولهذا صنف الإمام السيوطي النقايا وشرحها. وإذا حفظ علما حفظ جميع العلوم المتعلقة به، بحيث إذا اكتسبت واقتصرت فيه كنت فيها كذلك مقتصدا ومقتصرا. وخير لك أن تحسن 10 مسائل وتتقنها من أن تقرأ كتابا تاما لا تتقنه انتهى أو كما قال. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seyogianya seseorang itu dia melaut, apa istilahnya? Melaut dalam ilmu, dalam ilmu-ilmu. Mengapa? Berlayar ya. Berlayar atau melaut atau menyelam ya? Iya, menyelam ya. Menyelam di lautan ilmu. Supaya apa? Hatta yunsab
ilaihi wa yu'rafu bihi, sampai ilmu itu dinisbatkan kepada dirinya dan dia terkenal dengan ilmu itu. Artinya apa? Dia kalau belajar itu ada spesialisasi. Kalau kita sekarang itu ya ada S1, S2, S3. Ini jurusan apa? Iya kan? Jurusan ahwalu saksiyah, jurusan ekonomi syariah. Nah, maka kalau dia menguasai ilmu, dia mendalami ilmu tertentu, maka dia akan terkenal dengan ilmu itu. Siapa ahli ekonomi syariah? Gus Mustain, misalnya. Amin. Siapa? Apa lagi? Ilmu apa? Ilmu nikah. Atau ilmu apa? Ya misalnya. Nah ini contohnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu ataupun tekun melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Ya kita misalnya di sini kebanyakan penggiat emas ya, emas. Kemudian ya batu permata. Pastikan ya, misalnya kalau lihat Pak Pipit ini ya kebayang emas misalnya. Karena apa? Karena terkenal dengan emas. Karena memang tekun dalam masalah emas. Walaupun bukan emas asli ya. Bukan orang Jawa ya. Bukan ya. Orang Banjar. Intinya kalau kita itu tekun melakukan sesuatu, maka kita akan dikenal dengan hal itu. Begitu juga dengan orang mau belajar. Orang belajar itu untuk zaman sekarang ini, kata guru saya juga, itu tidak mungkin menguasai semua ilmu seperti ulama-ulama dulu. Kalau ulama dulu, subhanallah, mereka dokter, mereka ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, semuanya bisa dikatakan ahli. Itu ulama dulu. Tapi kalau sekarang itu ya sudah satu itu sudah alhamdulillah, sudah bisa spesialisasi atau takhusus di dalam satu ilmu. Nah, tapi juga harus diingat wa yatatarrafa fil baqiyati fi kulli fannin wa ya'khudhu majami'aha wa jumlataha. Usahakan juga walaupun sudah fokus di satu ilmu, jangan tinggalkan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ini, orang fokus ilmu fikih. Dia dalami ilmu fikih, dia baca semua kitab-kitab fikih, khususnya misalnya fikih Syafi'i. Dia sudah baca dari kitab yang kecil, kitab yang besar, yang tebal, yang panjang, semuanya sudah dibaca. Tapi jangan tinggalkan ilmu hadis, jangan tinggalkan ilmu Quran, walaupun sedikit-sedikit, walaupun hanya kulit-kulitnya itu dikuasai. Ketika ditanya tentang ilmu lain, dia bisa jawab minimal, walaupun tidak terlalu mendalam. Nah, itu maksudnya di sini. Untuk itu Imam Suyuti, Imam Suyuti ini termasuk imam yang akhir-akhir muncul, tapi beliau subhanallah karangannya banyak. Sampai dikatakan umurnya Imam Suyuti ini dengan kitabnya masih banyak kitabnya. Bukan jumlah kitab, tapi jumlah lembaran kitab. Jumlah lembaran kitabnya ini katanya, kalau dihitung ya, misalnya ini berapa ini? Ini berapa lembar? Ini misalnya 844 bagi 2. Berarti 422. Berarti 422 halaman. 422 halaman, hitung satu hari. Setiap lembar satu hari. Berarti satu tahun berapa? 365 ya. 360 atau 365. Itu umurnya Imam Suyuti di atas 50 tahun. Katanya jumlah lembaran karangan beliau jauh lebih banyak dari jumlah hari beliau hidup di dunia ini. Banyak sekali karangannya. Produktif. Dan itu termasuk karomahnya beliau ya, karomah. Kalau kita bicara karomah seorang wali, ini juga termasuk karomah. Kok bisa kayak gitu? Berkah umurnya. Ya, satu hari bisa banyak mengarang kitab. Nah, itu termasuk, padahal beliau itu juga sibuk mengajar, sibuk berdakwah, sibuk ibadah, tapi bisa mengarang kitab banyak ya, itu termasuk karomah.
Nah, beliau itu punya kitab namanya An-Naqaya. Nah, jadi kitab Naqaya ini di sini dijelaskan. Kitab Naqaya itu kitab yang mengumpulkan 14 macam ilmu. Jadi bayangkan satu kitab ada 14 macam ilmu. Apa saja ilmunya? Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada usul fikih, ada ilmu waris, ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu kaligrafi, ilmu balaghah, ilmu bedah. Ada ilmu bedah. Tasyrih itu ilmu bedah. Jadi ilmu bedah manusia, kedokteran ini itu ada ilmu. Ditulis satu kitab. Watib dan ilmu kedokteran, watasawuf dan ilmu tasawuf. Itu dikumpulkan di dalam satu kitab. Bukan cuma dikumpulkan ilmu-ilmu ini, tapi dijelaskan, disyarah oleh Al-Imam As-Suyuti. Nah, ini tujuannya apa? Nah, kalau kita lihat memang Imam Suyuti ini banyak beliau kuasai, tapi beliau lebih cenderung ke fikih dan hadis. Tapi ilmu-ilmu yang lain beliau tidak tinggalkan, tetap beliau karang. Beliau tulis walaupun tidak mendalam pembahasannya. Nah, itu maksudnya di sini. Artinya kalau kita misalnya ngaji, saya mau ngaji fikih atau mengaji hadis, jangan tinggalkan ilmu-ilmu lain. Karena kebanyakan perselisihan umat sekarang ini itu gara-gara belajar cuma satu prinsip ilmu. Mau belajar hadis nggak mau belajar fikih, mau belajar fikih nggak mau belajar hadis. Akhirnya belajar fikih, ilmunya dia tidak tahu dalil. Orang belajar dalil tidak tahu hukum fikih. Akhirnya apa? Berbenturan. Itu contoh. Ini kebanyakan perselisihan sekarang itu ya masalah ini. Karena apa? Karena mau belajar cuma satu ilmu, nggak mau belajar semua, walaupun tidak mendalam. Nah, jadi seperti itu. Kata beliau di sini ada 10 macam hal yang harus kita ketahui kalau kita mau belajar ilmu. Di sini ada anak-anak pondok yang tahu pasti. Dikenal dengan Mabadi'ul Asyarah. Mabadi'ul Al-Asyarah. Mabadi'u likulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadlu'u wa nisbatun wal wadi', kemudian wa nisbatun istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Ada 10 hal katanya kalau kita ingin mempelajari ilmu. Nah, mempelajari ilmu maka kita harus ketahui 10 hal ini. Kalau kita sudah ketahui 10 hal ini, insya Allah walaupun ilmu itu tidak mendalam, minimal ketika kita ditanya tentang ilmu itu kita tahu. Hal yang pertama katanya adalah definisi. Apa itu ilmu fikih? Wah, gimana? Saya sudah ngaji banyak, tapi definisinya nggak tahu. Piye? Padahal kan masuk ilmu itu harus definisi dulu supaya bisa dijelaskan. Ketika ditanya misalnya oleh orang atau anak atau cucu kita, Pak, fikih itu apa? Fikih itu apa ya? Halal haram atau apa? Kita nggak bisa jelaskan. Fikih itu ya sholat, bukan. Ada definisinya. Misalnya al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiriyah. Contoh. Nah, Bapak juga dulu pernah belajar tasawuf. Tasawuf itu apa, Pak? Nah, itu kita harus tahu definisinya. Kemudian yang kedua katanya ruang lingkup pembahasannya. Al-maudu'. Maudu' itu ruang lingkup pembahasan. Jadi ilmu ini bahasannya di mana? Supaya apa? Tidak meluas. Bukan pembahasan ilmu ini kok kita bahas juga di dalam ilmu itu. Misalnya ilmu tasawuf ya ilmu tentang Allah, ilmu tentang membersihkan hati. Nah, itu ruang lingkupnya. Tidak ada hubungan dengan hukum-hukum. Hukum ya ilmu fikih. Tidak ada urusannya dengan riwayat-riwayat. Karena itu urusannya ilmu hadis misalnya.
Jadi itu ada ruang lingkupnya. Kemudian al-haddu wal mawdu'u tsumma thamara. Keuntungan belajar ilmu itu apa? Itu harus kita tahu. Keuntungannya apa? Saya kalau belajar ilmu tasawuf itu apa keuntungannya? Nah, nanti saya akan bahas di sini sebentar 10 hal itu. Cuma sekarang saya sebutkan dulu secara cepat ya 10 hal. Samaro. Kemudian keunggulan ilmu. Tadi kan manfaat, sekarang keunggulan ilmu. Ilmu ini dibandingkan ilmu yang lain lebih unggul atau tidak? Nah, gitu. Dan biasanya kalau kita baca kitab-kitab, masing-masing ilmu menganggap saya yang lebih afdol daripada yang lain. Ilmu fikih bilang, ya, ilmu fikih adalah ilmu yang terbaik. Kenapa? Karena berbicara tentang hukum-hukumnya Allah. Ilmu tauhid juga begitu. Karena yang kita bahas adalah tentang Allah. Karena apa? Mulia semuanya. Nah, wafadlu wa nisbatun, ilmu ini dinisbatkan ke ilmu apa? Apakah ke Quran, apakah hadis, atau ke yang lainnya? Wal wadi', yang mencetus ilmu ini siapa? Yang menulis pertama ilmu ini siapa? Kemudian wafadlu wa nisbatu wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari'. Nama ilmu ini apa? Kemudian ilmu ini diambil dari ilmu-ilmu apa saja? Terus hukum mempelajari ilmu ini apa? Nah, ini juga semua pembahasan. Kemudian yang terakhir masail, bahasan-bahasannya apa? Jadi 10. Ada 10 hal. Nah, sekarang kan yang kita kaji ini kan tasawuf. Kira-kira 10 hal tentang ilmu tasawuf itu apa? Ini insya Allah kita bahas. Saya ambil dari kitab Iqadul Himam karya Al-Imam Ibnu Ajib Al-Hasani. Nah, pertama, apa definisi tasawuf? Definisi tasawuf ini definisi paling banyak. Kalau kita mau cari ilmu yang paling banyak definisi, tasawuf. Karena untuk apa ya, mendefinisikan sebuah perjalanan spiritual sulit. Masing-masing pasti punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Jadi ulama-ulamanya ya juga mendefinisikan sesuai dengan pengalamannya. Nah, untuk itu misalnya ya di sini apa itu tasawuf? Katanya masuk ke dalam akhlak mulia dan keluar dari akhlak yang tercela. Tasawuf. Ad-dukhul bi kulli khuluqin saniyyin wal khuruj min kulli khuluqin dani. Itu salah satu definisi tasawuf. Jadi seseorang berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak buruk, itu tasawuf. Ada juga mengatakan apa itu tasawuf? Engkau tidak memiliki apapun. Ya, apa itu tasawuf? Engkau tidak memiliki apapun dan engkau tidak dimiliki apapun. Ampun. Engkau tidak memiliki apapun dan engkau tidak dimiliki apapun. Maksudnya apa ini? Ya, kita tidak miliki, artinya dunia itu tidak merasa memiliki, walaupun memiliki tapi tidak merasa memiliki, dan kita tidak dimiliki oleh dunia. Nah, itu tasawuf. Ini termasuk definisi ya. Banyak definisinya. Nah, cuma kita ambil beberapa aja ya. Termasuk juga tasawuf itu katanya al-inakhatu ala babil habibi wa inturida, tetap
tertunduk di hadapan kekasih. Kekasih itu maksudnya Allah. Tetap tertunduk di hadapan Allah walaupun diusir oleh Allah. Abot ya. Ini masing-masing pengalaman soalnya. Jadi setiap ulama itu punya definisinya masing-masing. Walaupun diusir oleh Allah tetap harus tunduk. Harus diam. Kemudian juga di sini dikatakan banyak sekali ya. Di sini dikatakan tablugu nahwal alfi. Katanya definisi tasawuf itu dikumpulkan oleh beberapa ulama sampai 2000 definisi. Ini tasawuf ya, masih banyak lagi definisi yang lain. Ada juga definisinya yang pernah saya baca di kitab yang lain. Katanya al-khuluqu ma'al khalqi wasidqu ma'al haqq. Berakhlak dengan makhluk dan memiliki kesungguhan dengan Allah. Artinya berkomitmen untuk ibadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tasawuf. Sama Allah komitmennya kuat, dengan makhluk akhlaknya mulia. Itu tasawuf, termasuk ya definisi. Nah ini kita masih masuk di definisi. Sekarang kita masuk selanjutnya di ruang lingkup pembahasan tasawuf. Nah di sini ada dua pembahasan, dua pendapat. Katanya pembahasan atau ruang lingkup pembahasan tasawuf itu yang pertama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau belajar tasawuf itu berarti kita mempelajari Allah, baik dengan dalil-dalil ataupun secara langsung. Kalau secara langsung di sini kayaknya nggak ada ya. Kita masih dalil-dalil. Kalau kita mau belajar tentang Allah secara langsung berarti memang harus bertarekat, harus mursyid. Maka di situ akan bisa memandang hakikat-hakikat atau yang disebut dengan hakikat ya. Di situ kita akan bisa memandang hakikat-hakikat. Itu berarti mempelajari Allah secara langsung. Orang yang mempelajari Allah dengan dalil-dalil disebut dengan salik. Sedangkan orang yang mempelajari Allah secara langsung disebut dengan wasil atau sudah wusul, sudah sampai. Ini istilah saja. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bahasan atau ruang lingkup bahasan tasawuf itu yaitu tentang hati. Kenapa hati? Karena hati adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya. Kita pelajari hati, bagaimana cara membersihkan hati supaya hati kita ini berhak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sering mendengar sebuah perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu akan dirinya, maka niscaya dia akan tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu hatinya. Dan dari hati dulu, kemudian dia akan kenal Allah. Ini tentang ruang lingkup tasawuf. Kita belajar teorinya dulu. Nah, kita pakai konsep kuliah pertanian, nggak langsung bertani. Kalau bertani dulu bisa sebenarnya, orang bisa jago walaupun nggak masuk fakultas pertanian. Tapi ya kita untuk langsung bertani kan abot juga kan zaman sekarang. Godaannya terlalu banyak, mursyidnya susah didapat yang benar-benar cocok dengan kita. Nah, maka kita belajar teorinya dulu ini. Belajar teorinya. Mudah-mudahan kita terbawa untuk bisa benar-benar masuk ke dunia ini, dunia tasawuf. Amin ya rabbal alamin. Wa mawdu'u al-haddu wal mawdu'u thumma samara. Apa manfaat belajar ilmu tasawuf? Ya pastinya di sini sebutkan tahdzibul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub.
yaitu bisa membersihkan jiwa kita ini, nafsu kita ini, dan juga bisa ma'rifat Allah, bisa ma'rifatullah. Itu tujuan belajar tasawuf. Oh, kita belajar tasawuf itu tujuan, supaya hati kita, diri kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada hanya yang ada di dalam, yang tertinggal itu hanyalah akhlak-akhlak terpuji. Dengan itu kita bisa ma'rifatullah. Jelas insyaallah ini ya. Insyaallah jelas. Jamaah kenal Imam Abdul Qadir Jailani? Oh, ini AR. Jailani juga. Abdul Qadir Romli. Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah berkata, aku ini tidak mendapatkan ma'rifatullah dengan banyak sholat tahajud dan puasa di siang hari. Bukan dengan ibadah-ibadah yang sering kita ketahui, yang sering kita sangka bahwa itu adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ternyata punya amalan lain. Sifatnya bukan ibadah-ibadah, bukan ritual. Katanya ada 3 hal. Istilahnya ini yang membuat aku cepat untuk bisa ma'rifatullah. Ada 3. Katanya yang pertama, nah ini perlu dicatat ini. Yang pertama, al-karam, murah hati, dermawan. Yang kedua, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, salamatu sodri, bersih hati. Ini semuanya amalan hati. Murah hati, rendah hati, bersih hati. Semuanya amalan hati, bukan sholat tahajud yang semalaman, bukan baca Quran yang seharian, bukan puasa setiap hari, bukan. Tapi dengan 3 hal ini, murah hati, rendah hati, dan bersih hati. Sehingga kita kenal beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, bukan cuma wali, pemimpin para wali, sultan. Ini beliau ngasih tips ke kita. InsyaAllah bisa amalkan ya, sedikit-sedikit. Tidak sombong. Biasa kan kita bilang itu rezeki anak soleh, rezeki anak yang soleh, tidak sombong. Tidak sombong itu jangan anggap ini rendah hati. Wah, yang penting saya rendah hati. Rendah hati itu dengan semuanya, bahkan dengan makhluk yang paling terlaknat sekalipun kita harus rendah hati. Yang pernah dengar kan itu kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani pingsan gara-gara pertanyaan orang mabuk, orang yang mendem ya. Orang yang mendem itu tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Qadir, pertanyaan pertama, apakah Allah mampu? Ya, Allah mampu. Pertanyaan kedua, apakah Allah mampu? Ya, Allah mampu. Pertanyaan ketiga, apakah Allah mampu? Langsung pingsan Syekh Abdul Qadir Jailani. Murid-muridnya heran, kok ditanya pemabuk, Syekh Abdul Qadir bisa pingsan. Ditanya setelah beliau siuman, apa yang ditanya pemabuk tadi? Pertanyaan yang pertama katanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengampuni dosa-dosaku? Kata pemabuk. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, ya, mampu. Pertanyaan kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan diriku yang hina ini menjadi seperti dirimu? Iya, Allah mampu. Pertanyaan yang ketiga, apakah Allah mampu merubah dirimu yang soleh ini menjadi seperti diriku? Wah, langsung pindah. Allah mampu. Nah, ini tanda apa? Tanda tawadhu. Ini mandang orang walaupun mungkin kelihatannya lebih rendah dari kita,
kita juga harus kalau benar-benar mau tawadhu itu lebih rendah lagi. Itu tawadhu. Bagaimana itu ya? Lihat anak kecil, kita harus lebih rendah dari anak kecil. Lihat orang tua, ya pasti orang tua. Lihat orang yang kurang soleh, kita harus lebih rendah dari mereka. Itu tawadhu, asli tawadhu. Kalau kita ini kan masih tawadhu, tahu warna duit. Belum tawadhu benar-benar rendah hati. Tapi mudah-mudahan dapat kemudahan, taufik dari Allah. Amin. Al-haddu wal mawdu'u thumma samara wa fadluhu. Nah, sekarang masuk ke fadilah. Fadilah. Nah, fadilah ataupun keutamaan dari ilmu tasawuf ini yaitu pembahasannya tentang Allah, maka dia adalah sesuatu yang utama. Nah, itu. Wa fadluhu wa nisbatun. Nah, ilmu ini dinisbatkan ke siapa? Nisbat ilmu ini katanya fahuwa kulliyun laha. Katanya semua ilmu itu di bawah ilmu tasawuf. Katanya gitu. Kenapa? Alasannya idla ilma wala amala illa bisidqit tawajjuhi ilallah. Karena tidak ada ilmu, tidak ada amal yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali benar-benar dilakukan karena Allah. Dan kita bisa benar-benar melakukan mau berilmu ataupun beramal benar-benar karena Allah itu sulit kecuali dengan mempelajari ilmu tasawuf, kecuali dengan bermursyid kepada seorang mursyid. Kalau tidak, maka ibadah kita itu tidak akan sungguh-sungguh. Ada riyaknya, ada hasudnya, ada apa lagi? Ya banyak sekali penyakit-penyakit hati. Nah, itu obatnya ilmu tasawuf. Sehingga katanya semuanya ilmu yang ada di dunia ini berkiblat ke ilmu tasawuf. Karena di dalam ilmu tasawuf kita akan benar-benar mengetahui bagaimana sidqut tawajjuh ilallah. Bagaimana kita itu bisa benar sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatun wal wadi', siapa yang paling pertama meletakkan ilmu ini? Ya, pencetus ilmu ini siapa? Katanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Dikatakan sini allamahullah lahu bil wahyi wal ilham. Allah yang mengajari Nabi Muhammad SAW tentang ilmu ini. Fanazala Jibril alaihi salam awalan bisyari'ah. Pertama, malaikat Jibril itu datang dengan membawa wahyu syariat. Falamma taqarrarat, ketika syariat ini sudah kokoh, nazala thaniyan bil haqiqah. Kemudian turun lagi dengan wahyu hakikat. Syariat ini adalah perantara hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan. Kenapa ada? Ini perantara untuk bisa menuju hakikat. Jadi syariat itu ada untuk apa? Untuk bisa hakikat. Dan tidak mungkin hakikat tanpa syariat. Jadi syariat ini ibarat kendaraan. Dua-duanya dibutuhkan. Dua-duanya dibutuhkan. Untuk itu Imam Malik berkata, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa faqad tafassaqa. Orang yang bersyariat, ibadah ya, perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, tapi tidak belajar tasawuf, tidak bermursyid kepada seorang mursyid, maka dia akan fasik. Ya, ini ya kebanyakan keadaan kita. Kita sudah tahu syariatnya gini, tapi kita langgar kan? Masih kita langgar toh? Masih tidak? Masih. Itu fasik. Melanggar syariat artinya fasik. Fasik itu khuruj anit ta'ah, keluar dari taat. Ini perintah tapi kita tidak laksanakan, fasik. Larangan kita kerjakan, fasik. Nah, ini kenapa bisa terjadi?
Karena memang hati kita belum bersih. Kita belum bertasawuf secara kafah. Belum mendapatkan seorang mursyid yang benar-benar bisa mengarahkan kita. Nah, itu akibatnya. Kalau cuma syariat terus yang di ini, maka yang dia akan jatuh ke lembah kefasikan. Waman tasawwafa walam yatafaqqah, kebalikannya, orang bertasawuf, Masya Allah langsung masuk dunia tasawuf, tapi dia tidak bersyariat, faqad tazandaqa, maka dikhawatirkan dia sesat. Dan banyak kita lihat itu ya. Saya alhamdulillah sudah sampai ma'rifatullah, akhirnya sholat nggak dikerjakan, ya. Padahal belum. Mungkin kalau wali benar, sebagaimana kisah-kisah yang sudah kita bahas dulu, Habib Abdullah Al-Idrus sedang dipijat, sholat, disuruh sholat, saya sudah sholat, ternyata yang imam sholat di masjid beliau. Nah itu wali. Kita kan wali murid. Ini masalahnya orang baru masuk ke dunia tasawuf langsung berlagak dia sudah mursyid, dia sudah wali. Nah ini akibat dari apa? Karena dia bertasawuf sedangkan dia tidak bersyariat. Padahal para mursyid-mursyid itu mereka bersyariat dulu kemudian bertasawuf. Nah itu kebalikannya. Orang yang berhakikat ataupun bertasawuf kemudian tidak bersyariat, tazandaqo, maka dia akan sesat. Dia akan sampai ke titik dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ini. Syekh Ibrahim bin Adham atau Imam Ibrahim bin Adham. Ini seorang ulama sufi besar. Satu ketika didatangi oleh anak muda, baru belajar tasawuf. Seakan-akan dia sudah sampai. Padahal dia sudah sampai, tapi belum sampai ma'rifatullah. Masih sampai di ma'rifatus syaitan, belum ma'rifatullah. Karena hati-hati, kadang-kadang kita itu ya bisa belajar ini, kira-kira sudah belajar, sudah dapat mursyid, banyak sekali godaannya. Banyak sekali godaannya. Mungkin yang kita lihat itu Allah, tapi ternyata syaitan. Nah ini yang dialami oleh anak muda ini. Dia berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Ya Imam, saya ini alhamdulillah sudah sampai tingkat ma'rifatullah. Saya tiap malam diundang untuk hidangan makan malam para malaikat." Wah, hebat tidak ini? Kita masuk ruang hidangan VIP aja udah seneng. Ini yang jamu malaikat tiap malam. Subhanallah tidak ini? Subhanallah. Tiap malam dijamu para malaikat. Dilihat oleh Ibrahim bin Adham, ditanya namanya. Kan para wali itu kan koneksinya ada. Dilihat, ditanya namanya, kok ini nama asing gitu. Koneksinya kok nggak nyambung ini anak ini. Di dunia perwalian ini nggak ada ini. Oh ini salah ini berarti. Ada yang ngawur ini. Ini bukan waliullah, ini wali syaitan ini. Dan benar. Akhirnya kata Ibrahim bin Adham, kamu nanti saat hidangan jamuan makan malaikat, saat kamu di sana, kamu sebut nama saya, Ibrahim bin Adham. Sebut aja. Sebut nama Ibrahim bin Adham. Pas dia dijamu para malaikat, Masya Allah, dia sebut nama Ibrahim bin Adham. Langsung bangun, ternyata lagi makan di tempat sampah. Ini anak muda lagi makan di tempat sampah. Nah, ternyata malaikat itu setan semuanya. Dan setan kalau dengar nama wali kabur kan. Nah, disebut saja Ibrahim bin Adham. Jadi kalau ada orang misalnya sering bilang, kalau kamu takut siapa-siapa sebut nama saya, itu wali berarti. Ada di sini kayak gitu ada. Wali murid. Wali murid. Sebut nama saya 3 kali, maka wah itu berarti Masya Allah itu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa ilmu
Ilmu tasawuf ini adalah ilmu hakikah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pertama adalah syariat dan yang kedua adalah hakikat. Walismu listimdadu hukmu syari'. Nah, nama dari tasawuf, dari ilmu ini, ilmu tasawuf ini juga namanya banyak. Subhanallah. Bukan namanya tasawuf, cuma istiqok itu kayak kalau kita ini asal katanya dari mana ini tasawuf ini, itu banyak versi. Ada yang mengatakan sampai 1.000 juga, sampai 1.000. Saya ambil beberapa ya di sini. Katanya yang pertama minas sufa, li'annahu ma'allah kas-sufa al-makruha la tadbira lahu. Jadi sufi itu, tasawuf itu diambil dari kata sufa. Sufa itu bulu-bulu. Bulu-bulu itu kan dibuang. Iya kan, setelah dipotong misalnya ada hewan dipotong ya bulu-bulunya dibuang. Katanya kenapa dinamakan bulu-bulu hewan? Karena bulu-bulu hewan itu dibuang. Nah, seorang sufi juga demikian. Mereka itu kayak terbuang, tidak punya kendali untuk diri mereka. Mereka itu sudah memang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna tasawuf. Nah, ada juga mengatakan bahwa sufi itu juga dari sufatul qafa. Sufatul qafa ini apa ini? Belakang leher ini. Apa namanya? Lengkuk. Tengkuk. Ah iya, tengkuk ini. Ini lembut kan? Lembut kan? Ada yang keras. Keras berarti nggak ada dagingnya. Ini tengkuk ini namanya sufatul qafa. Sufatul qafa ini katanya, kenapa dinamakan sufi itu diambil dari kata ini? Asal katanya ini. Kenapa? Karena ini lembut. Nah, orang-orang sufi itu lembut. Itu. Ada juga yang mengatakan ini dari sifatun. Kenapa? Sufi tasawuf itu diambil kata sifat. Apa sifat? Sifat artinya sifat bahasa Indonesia. Berarti mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Itu orang-orang tasawuf. Ada juga yang mengatakan bahwa sufi itu diambil dari kata sofa. Sofa itu kejernihan hati. Nah, orang-orang sufi seperti itu. Orang-orang sufi hatinya bersih. Ini kita bicara dari asal kata tasawuf ini dari mana. Ini banyak versi. Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu diambil dari kata sufah. Sufah itu adalah lemperan masjid Nabi Muhammad SAW, yang di situ tinggal para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak punya rumah. Homeless lah kalau kita. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, seperti sahabat Abu Hurairah nggak punya rumah. Hidup mereka diabdikan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk ibadah. Nah, itu ada lemperan masjid, ya, ada tempat gitu di samping masjid Nabi Muhammad SAW. Itu tempat tidur mereka di situ, tempat tinggalnya di situ. Dinamakan sufah. Nah, katanya sufi itu kayak gitu, kayak para sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang tidak punya urusan dengan dunia, urusan mereka hanya untuk menolong agama Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya sufi. Seorang sufi seperti itu. Kemudian istimdad, ilmu ini diambil dari mana? Minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa ilhamatis sholihin, dan ilham-ilham orang-orang soleh. Ini tambahan referensinya, ya. Referensi ilmu tasawuf itu dari ilham-ilham orang soleh juga selain dari Quran dan hadis. Wa futuhatil arifin, dan futuhnya orang-orang arif. Wah, ini berarti ada tambahan. Mungkin ada yang nanya, wah, kok dimasukin ini ilham-ilham? Apakah ada ilham setelah Nabi Muhammad? Ya ada. Siapa yang bilang? Ya Nabi sendiri. Bahkan sahabatnya Umar bin Khattab ini rajulun mulham.
Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang diberikan ilham oleh Allah. Dan setelah Nabi Muhammad juga ada orang-orang yang diberikan ilham, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Quran, bukan hadis, tapi ilham dari Allah. Ada. Nah, itu juga termasuk rujukan ataupun referensi dari ilmu tasawuf. Apa hukum mempelajari ilmu tasawuf? Ya, kira-kira apa ini? Hukum mempelajari ilmu tasawuf. Kira-kira apa? Setelah kita dengar pembahasan ini, kira-kira kalau belajar tasawuf ini hukumnya apa? Sunnah, mubah, wajib ya? Sepakat wajib? Kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan nggak boleh. Nah, di sini dijelaskan. Qala al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali berkata, innahu fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Idh la yakhlu ahadun min aibin aw maradin illa al-anbiya'u alaihimussalam. Karena setiap manusia itu pasti ada aib, ada penyakit hati, kecuali mereka para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi-nabi maksum, tapi kalau makhluk manusia biasa pasti ada celahnya. Sehingga mempelajari ilmu ini penting untuk menghilangkan aib-aib dan penyakit-penyakit hati. Ini pendapat Imam Ghazali. Qala al-Imam Syadzili, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, "Man lam yataghalghal fi ilmina hada mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la yash'ur na'udzu billahi min dzalik." Barang siapa yang tidak pernah mempelajari ilmu tasawuf. Ini perkataannya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Barang siapa yang tidak pernah mempelajari ilmu tasawuf, maka dia akan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar sedangkan dia tidak tahu. Tanpa dia rasa, dia selalu lakukan itu dan dia meninggal dalam keadaan itu. Na'udzubillah ini. Jadi ini ya berarti fardu apa? Sepakat ya? Bukan saya yang bilang loh. Hukumnya apa? Fardu ain. Berarti harus belajar tasawuf ini, harus hatam kitabnya ini. Belajar sama mursyid-mursyid, kita cari guru-guru mursyid yang bisa bimbing kita gimana cara bersihkan hati. Ya, selain teori yang kita pelajari ini, kita juga cari mursyid yang bisa bimbing kita supaya kita itu mengenal Allah bil burhan, dengan dalil-dalil, wabil ayan, dan juga secara langsung, yaitu dengan cara bimbingan para mursyid-mursyid yang mulia. Jelas ini insyaallah ya. Nah, masailnya ya, pembahasan-pembahasannya ya, kita mempelajari istilah-istilah. Ke-10 itu kan masail, bahasan-bahasan ilmu ini apa? Kita mempelajari istilah-istilah tasawuf. Seperti apa? Ikhlas, tawakal, zuhud. Itu kan sering kita dengar. Itu ilmu dari mana? Dari tasawuf itu. Istilah-istilah ini yang kita akan pelajari dalam ilmu tasawuf. Kita bisa zuhud kok nggak tahu zuhud, ya susah. Kita ingin sabar tapi nggak tahu sabar itu jenis-jenisnya apa. Apa istilahnya? Pamali, apa ya? Apa? Pamali dan hal-hal yang nggak boleh dilanggar lah. Tabu, ya, hal-hal yang tabu dalam sabar itu apa? Itu harus kita pelajari. Mungkin kita rasa kita sudah sabar, ternyata belum sabar. Nah, itu kita pelajari dari mana? Dari tasawuf. Yang kita mempelajari ilmu hati intinya di dalam tasawuf. Nah, ini 10 hal insya Allah kalau kita kuasai, insya Allah ya secara umum ilmu tasawuf sudah kita ketahui. Nah, jenengan-jenengan kalau ingin mempelajari ilmu lain, usahakan 10 hal ini diketahui. Saya ulangi lagi, definisi yang nyatat alhamdulillah. Definisi, ruang lingkup pembahasan, faedah, keutamaan, nisbat ilmu, kemudian yang menulis al-wadih, pencetus ilmu, kemudian nama ilmu, kemudian referensi-referensinya diambil dari mana, kemudian hukum mempelajarinya, dan juga bahasan-bahasan ilmunya. Ada 10 hal. Kita mau belajar ilmu fikih, berarti 10 hal ini kita ketahui.
Kita belajar hadis, maka 10 hal itu juga kita harus ketahui. Sekarang tasawuf sudah kita ketahui bersama, mudah-mudahan manfaat. Amin. Oke. Ya, jelas insya Allah ini. Insya Allah. Masih ngantuk atau tambah ngantuk? Berarti ini tujuan ilmu tasawufnya ini belum ini. Ya, kita lanjut sedikit ya. Ya, monggo. وقال نفع الله به علم الأصول علمان علم أصول الدين كالعقائد ولا بد أن يأخذ الإنسان منه قدر الحاجة كعقيدة الإمام الغزالي رحمه الله وعلم أصول الفقه وهو عسير لا يكاد يفهم ولا يجب على كل أحد فينبغي أن يأخذ من الأصولين قدر الضرورة ثم يأخذ في كتب الرقائق التي ترقق قلبه وترغبه في الآخرة وتزهده في الدنيا ثم ليأخذ في العبادة فيجتهد فيها ويكثر من تلاوة القرآن جهده فإذا لم يمكنه في بعض الأوقات أكثر من الذكر ويلازمه في كل أحواله فإن العمر قصير والبطالة ذاهبة بأكثره وليجعل غاية اعتنائه ومطالعته في المهم منها ويطالع المهم ويحفظ المهم وإن أراد مطالعة غير ذلك جعله في نادر الأوقات انتهى من تثبيت الفؤاد. Ya, sekarang sedikit ini. Masih Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau ngasih kita tips ini. Cara ngaji yang enak. Iya. Katanya ilmu yang kita prioritaskan itu ilmu apa? Katanya ada 2 ilmu. Yang pertama ilmu akidah. Ilmu kita mempelajari keyakinan kita kepada Allah. Dan ini kita pelajari sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kalau lebih dalam ilmu akidah juga ini ya kadang-kadang ini kita mau belajar yakin, akhirnya tidak yakin jadinya. Kalau terlalu dalam. Karena di dalam ilmu akidah itu perdebatannya panjang. Maka ya termasuk manhaj Habib Abdullah. Nah, manhaj Habib Abdullah ini ya berarti manhaj para habaib. Itu belajar akidah itu sekedarnya saja. Yang penting sudah tahu sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat jaiz. Kemudian begitu juga para nabi. Kemudian yang belajar tentang rukun iman lah ya cukup, nggak perlu dalam-dalam. Nah ini manhaj ya. Dan itu lebih aman. Karena apa? Karena semakin kita selami ini ilmu akidah, ternyata banyak perbedaan. Nanti kita akan masuk perbedaan akidah Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Ini bahasan-bahasan untuk kita. Bukan buat kita makin yakin kepada Allah, makin ragu jadinya. Karena banyak perbedaan, banyak khilaf. Ya sekedarnya aja, yang penting kita itu sudah kenal Allah. Saat ibadah itu benar-benar kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau contohkan di sini kaakidatil Imam Al-Ghazali, seperti akidahnya Imam Ghazali. Mudahnya kalau kita ingin belajar akidah, belajar Ihya Ulumuddin, udah. Coba lihat kitab Ihya Ulumuddin, enggak bahas dalam-dalam. Coba bahas apa sih sifat kalam itu, apa sih sifat basor itu. Cuma sekedar dibahas, kita paham ya sudah. Tidak disebutkan menurut imam ini, menurut itu, tidak ada. Sekedarnya saja intinya ya. Wa ilmu usulil fiqh, yang kedua ilmu usul fikih. Wa huwa asirun la yakadu yufham, dan ilmu ini termasuk ilmu yang sulit. Wa la yajibu ala kulli ahad, dan tidak wajib setiap orang pelajari. Ya, khusus santri. Kalau mau jadi orang alim berarti harus kuasai usul fikih. Harus kuasai.
Tapi kalau ilmu akidah semuanya rata, orang alim, orang awam harus belajar ilmu akidah, tapi sekedarnya. Ilmu usul fikih bagi yang mau dan tidak wajib untuk semua. Fayam bagi an ya'khudha minal aslaini qadra darurah. Nah, jadi kita ambil dua ilmu tadi. Dua ilmu tadi kita usahakan ambil yang mampu. Kalau tidak mampu ya satunya, yaitu ilmu akidah. Tsumma ya'khudhu fi kutubir raqaiq. Nah, kemudian mengambil ilmu raqaiq. Ilmu raqaiq itu ilmu tasawuf. Ini termasuk prioritas. Allati turaqiqu qalbahu, yang akan melembutkan hatinya. Belajar tasawuf itu pasti akan lembut hatinya. Orang yang sombong sedikit demi sedikit menjadi rendah hatinya. Karena kenapa? Yang kita pelajari kisah-kisah para wali. Kenapa ada haul itu? Coba kira-kira tujuan haul itu apa? Salah satunya kita supaya bisa meniru mereka kan, para wali-wali. Yang kedua supaya itu kita tidak sombong. Kita sudah mulai bisa baca Quran, kita dengar wali-wali Allah, bacaan Qurannya ternyata lebih banyak, jadi rendah kita. Nah, kita belajar tasawuf ini, belajar tentang wali-wali. Kita baca, kita dengar ibadah-ibadah mereka, ternyata dibandingkan dengan ibadah kita masih jauh sekali. Maka itu akan menurunkan kadar kesombongan kita. Nah, itu tujuan dari tasawuf. Turaqiqu qalbahu, untuk melembutkan hati. Wa turaqibuhu fil akhirah, dan menjadikannya bagi orang yang belajar itu dia makin senang dengan akhirat. Wa tuzahiduhu fid dunya, dan membuatnya zuhud terhadap dunia. Ini ilmu tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf dapat 3 hal ini, berarti belajarnya benar. Ngajinya benar itu ketika kita belajar tasawuf, hati kita makin lembut, kita semangat untuk gapai akhirat dan makin zuhud dunia, berarti ngajinya benar. Ngaji tasawufnya. Tsumma ya'khudh fil ibadati fa yajtahida fiha. Kemudian mengambil bagian dari ibadah dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Contoh, sholat sunnah. Kita ambil jatah sholat sunnah, siang harinya berapa, malam harinya berapa. Misalnya rawatibnya dijaga, duhanya dijaga, witirnya dijaga, tahajudnya dijaga. Sungguh-sungguh dalam hal itu. Jadi setelah pelajari ilmu-ilmu ini, usahakan ada ibadah yang kita lakukan. Ibadah pamungkas. Ibadah pamungkas. Sedikit, konsisten, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi bolong-bolong. Sedikit konsisten, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi bolong-bolong. Sedekah 1000 perak setiap hari, lebih bagus daripada 1 juta tapi cuma sekali. Nah, ini termasuk yang disebutkan di sini. Kita kalau setelah belajar usahakan ada ibadah-ibadah tambahan selain ibadah wajib. Wa yukthira min tilawatil Qur'an jahdahu. Usahakan juga punya jatah baca Quran tiap hari. Ya, enggak usah kayak Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Al-Muqaddam Tsani, khatam Quran sehari 8 kali. Nah, itu kan saya mau kayak beliau. Wah. Ya, besok tepar Bapak. Mungkin enggak khatam sehari. Beliau 8 kali khatam karena sudah hafal. Bacaannya sudah cepat. Nah, ini wa yuktira min tilawatil Qur'ani jahdahu. Usahakan kita punya bacaan Quran. Fa idza lam yumkinhu, kalau misalnya tidak memungkinkan, fi ba'dil awqat aktsara min adz-dzikri. Kalau tidak mampu baca Quran, misalnya tidak punya kesempatan, sibuk kerja, kemudian hafalannya juga belum, ya hafalannya masih qul huwallahu ahad dan teman-temannya, nggak bisa baca Quran dari awal sampai akhir, katanya banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Wa yulazimuhu fi kulli ahwalihi, dan usahakan zikirnya itu di setiap kesempatan, setiap keadaan. Lagi makan zikir, lagi jaga toko zikir. Zikir itu ya umum ya.
zikir kepada Allah, juga bisa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan ini alasan kenapa, fa innal umra qasir, karena umur ini pendek. Umur kita pendek, cepat dan pendek. Sekarang nggak kerasa umur sudah berapa. Ini pendek sekali umur kita. Wal bitalatu dhahibatun bi aktsarihi, dan banyak waktu-waktu yang tidak manfaat yang sudah lewat dari umur kita. Maka sisa umur ini dimanfaatkan dengan baik. Ngaji, setelah ngaji ngamalkan sunnah-sunnah sesuai kemampuan, ngambil jatah dari Qur'annya tiap hari, kemudian usahakan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaj'al ghayata i'tinaihi wa mutala'ati fil muhim minha. Kalau misalnya kita punya kelebihan waktu, maka usahakan baca buku-buku atau ilmu-ilmu yang manfaat. Kita punya handphone, banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, gak usah terlalu banyak informasi-informasi yang tidak manfaat. Cari yang paling manfaat, kira-kira apa? Sekarang heboh, viralnya apa, itu yang kita sibukkan diri situ. Padahal manfaat dunia tidak ada, manfaat akhirat apa lagi? Kenapa ya kita manfaatkan saja baca-baca broadcast orang ini, kita manfaatkan untuk baca yang lain misalnya. Kata beliau begitu. Usahakan kita kalau baca sesuatu tiap hari itu bacaan yang paling kita butuhkan. Fayutali al-muhimma wa yahfadul muhim. Kita baca yang paling perlu dan kita hafal kalau dibutuhkan untuk dihafal. Misalnya ilmu-ilmu kita hafal yang perlu kita hafal. Wa in arada mutala'ata ghairi dzalika ja'alahu fi nadil awqat. Kalau ingin baca informasi-informasi yang lain, maka cari waktu-waktu yang lain. Artinya kalau kita sudah merasa sudah cukup bacaan-bacaan kita yang istilahnya untuk ilmu-ilmu yang penting bagi kita dunia akhirat, maka kalau untuk baca informasi tambahan tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan kebalikannya. Utama kita baca yang penting, kemudian informasi yang tidak penting ini ya kita baca juga, tapi di waktu yang sedikit. Jangan kebalikannya. Kita baca tentang politik, Masya Allah seharian, bahasannya juga politik nggak habis-habis misalnya. Atau kita bahas yang viral sekarang apa, wah itu yang dibahas. Sedangkan tanya rukun sholat berapa, masih mikir dulu. Masalah ini gimana, nggak bisa ya. Usahakan apa, kita punya ilmu-ilmu yang manfaat untuk diri kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ya, itu dia. Ini nasihat dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Mohon maaf agak kepanjangan bahasan pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang berdosa ini diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan untuk beramal soleh, Amin ya Allah. dan dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairai dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna fi ta'atika farahim suri wa fi mardatika jami'a umuri Allah ya alim bi hadai wa qad ala sa'iri wa niyati
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وحياتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاقبض من أولياءك واسلك في سبيلك واصلح في أشياء. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.